Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tripuspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hubungan Hukum, Kekuasaan, dan Ideologi. Baik, kita masuk ke poin A. Hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Sebelum itu kita akan membahas apa sih yang dimaksud hukum, kekuasaan, dan ideologi. Hukum adalah sistem, norma, atau aturan yang disusun dan diterapkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ketertiban dan keadilan dengan menetapkan hak dan kewajiban individu serta lembaga negara. Hukum juga seringkali dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, termasuk tujuan politik dan ideologis. Nah, jadi itu pengertian dari hukum. Di sini kita masuk kekuasaan. Apa sih kekuasaan? Adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau memimpin dalam suatu masyarakat atau negara. Kekuasaan juga dapat berbentuk kekuasaan politik, ekonomi, atau sosial yang dijalankan oleh negara, pemerintah, atau individu yang memiliki pengaruh besar. Kekuasaan juga sering kali berhubungan dengan legitimasi yang diperoleh melalui aturan hukum atau ideologi yang diterima masyarakat. Nah, jadi itulah pengertian kekuasaan. Baik, kita di sini masuk ke ideologi. Apa sih ideologi? Nah, ideologi itu merujuk pada sistem gagasan, pandangan hidup, atau prinsip yang mendasari suatu kelompok atau negara dalam mengatur kehidupan sosial dan politik. Ideologi memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat harus diatur dan apa yang dianggap baik ataupun buruk. Ideologi negara sering digunakan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan negara dan struktur kekuasaan yang ada. Nah, di sini ada hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi. Hukum sebagai alat kekuasaan. Apa sih? Digunakan oleh negara atau pengusaha untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, hukum dibentuk atau dimanipulasi sesuai dengan ideologi yang dianut oleh pengusaha yang pada gilirannya mempengaruhi struktur kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang sah seringkali bergantung pada penerapan hukum yang adil dan objektif. Hukum yang dibangun oleh ideologi berfungsi sebagai dasar atau legitimasi bagi kekuasaan yang ada. Pengusaha atau pemerintah yang memiliki kekuasaan sering menggunakan ideologi tertentu untuk membenarkan tindakan mereka. Bahkan kebijakan tersebut mungkin tidak adil atau menindas. Misalnya, di bawah rejim totalitas atau otoriter, ideologi seperti nasionalisme atau komunisme sering digunakan untuk meraih dukungan publik dan menjustifikasi pengendalian negara terhadap individu atau kelompok tertentu. Hukum sebagai cermin dari ideologi, yaitu mencerminkan ideologi yang mendasari suatu negara atau rezim. Sebagai contoh, di negara-negara dengan ideologi tertentu seperti demokrasi, hubungannya menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Sebaliknya, di negara dengan ideologi otoriter atau totaliter, hukum bisa digunakan untuk mengekang kebebasan dan membatasi hak sipil demi kestabilan dan kontrol negara.
Hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi adalah interaksi yang sangat kompleks yang saling mempengaruhi dalam struktur sosial dan politik suatu negara. Ketiga elemen terkait dan mempengaruhi membantu bagaimana sebuah negara atau masyarakat diatur. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan ini. Yang pertama, hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum merupakan sistem aturan yang diterima oleh masyarakat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Dan hukum seringkali digunakan oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah atau negara sebagai alat untuk mewujudkan kebijakan politik dan sosial yang diinginkan. Contoh, pengusaha atau pemerintah yang dapat membuat undang-undang yang memperkuat posisi mereka dalam kekuasaan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan hukum sebagai alat kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan yang dilegitimasi oleh ideologi. Kekuasaan dalam suatu negara atau sistem politik seringkali membutuhkan pembenaran atau legitimasi agar dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi ini sering diperoleh melalui ideologi tertentu yang diterima secara luas oleh masyarakat. Contoh, dalam sistem demokrasi, ideologi liberalisme atau demokratisme memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaan melalui pemilihan umum dan menghormati hak asasi manusia. Nah, jadi itulah pengertian kekuasaan yang dilegitimasi oleh ideologi. Yang ketiga, ideologi yang membentuk hukum. Dihanut oleh suatu negara atau rezim yang mempengaruhi pembuatan hukum. Hukum yang dibuat dalam suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencerminkan. Berikut adalah penjelasan dari lebih lanjut mengenai hubungan ini. Yang pertama ada hubung sebagai alat kekuasaan, yang kedua kekuasaan yang dilegitimasi oleh ideologi, ketiga ideologi yang membentuk hukum, keempat hukum sebagai instrumen kontrol kekuasaan, kelima perubahan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Baik, di sini kita masuk ke poin B, pengaruh utama kekuasaan terhadap hukum. Kekuasaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan penerapan hukum dalam suatu negara. Beberapa pengaruh utama kekuasaan terhadap hukum. A. Pembentukan hukum. Penerapan hukum. C. Kemandirian institusi hukum. D. Kebijakan hukum berdasarkan kepentingan kekuasaan. Baik, kita masuk ke poin C, ideologi dominan dalam satu negara. Ideologi dominan dalam suatu negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum yang berlaku. Ideologi tersebut dapat membentuk, mempengaruhi, dan menentukan arah serta substansi hukum yang diterapkan. Pengaruh ideologi terhadap sistem hukum dapat dilihat pada beberapa aspek. Yang A. Pembentukan hukum. B. Norma dan prinsip hukum. C. Perubahan dan pengembangan hukum. D. Pengaruh terhadap penegakan hukum. Dan E. Keadilan sosial dan ekonomi. Baik, di sini kita masuk ke poin D, interaksi antara hukum, kekuasaan, dan ideologi. Interaksi antara hukum, kekuasaan, dan ideologi sangat mempengaruhi keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain antara dalam menciptakan atau menghambat pemerataan keadilan di masyarakat. Berikut adalah cara interaksi yang mempengaruhi keadilan sosial. Yang A. Hukum sebagai instrumen keadilan atau penindasan.
B. Kekuasaan dalam penegakan hukum. C. Ideologi sebagai landasan hukum. D. Ketimpangan dalam aspek keadilan. Yang E. Perubahan hukum dan penjuangan untuk keadilan sosial. Yang F. Keadilan sosial yang tercapai melalui keseimbangan. Baik, di sini kita masuk ke poin E. Sistem hukum tidak sepenuhnya berfungsi secara independen. Kenapa? Karena dalam suatu negara tidak bisa sepenuhnya berfungsi secara independen dari kekuasaan dan ideologi yang berlaku. Meskipun ada prinsip-prinsip yang berusaha memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memastikan kemandirian hukum. Pada kenyataannya, hukum sering dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan ideologi dominan. Beberapa alasan mengapa sistem hukum sulit untuk berfungsi sepenuhnya secara independen. Yang pertama, kekuasaan politik dalam pembentukan hukum. Hukum sebagian besar dibuat oleh negara legislatif yang dipilih oleh kekuasaan politik yang ada. Yang B, pengaruh ideologi terhadap hukum. Oleh ideologi yang dominan dalam masyarakat atau ideologi negara itu sendiri. Yang C, kekuasaan dalam penegakan hukum. Yang D, pengaruh ekonomi dan kepentingan elit. Yang E, kemandirian pengadilan yang terancam. Namun, dalam prakteknya banyak faktor yang bisa mempengaruhi independensi ini seperti intervensi politik, tekanan ekonomi, atau pengaruh sosial. Oleh karena itu, meskipun idealnya pengadilan harus independen, dalam kenyataannya pengaruh kekuasaan dan ideologi bisa meresap ke dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim. Namun, meskipun tidak bisa sepenuhnya independen, ada beberapa mekanisme yang dapat meningkatkan kemandirian sistem hukum seperti ada 3 poin. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Apa sih? Negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif berusaha menciptakan keseimbangan agar tidak ada satu lembaga yang terlalu dominan dalam mempengaruhi sistem hukum. Kedua, reformasi hukum. Apa sih? Hukum yang transparan dan inklusif dapat membantu mengurangi pengaruh kekuasaan dan ideologi tertentu dalam sistem hukum. Ketiga, kemandirian pengadilan. Dengan mekanisme perlindungan bagi hakim dan tekanan eksternal dapat memastikan keputusan hukum yang lebih adil dan objektif. Nah, itulah pengertian dari pemisahan kekuasaan, reformasi hukum, dan kemandirian pengadilan. Jadi, meskipun sistem hukum dalam teori berusaha untuk mandiri, dalam kenyataannya kekuasaan dan ideologi yang berlaku dalam negara tetap mempengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan. Baik, di sini kita masuk kesimpulan. Jadi, hubungan antara kekuasaan hukum, hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi itu sangat mempengaruhi ketiga aspek. Jadi di sini kita dapat mengetahui ketiga aspek tersebut. Nah, kita masuk ke saran. Hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi dapat diharapkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memahami serta mempelajari ilmu sosiologi dapat membuat saya lebih menambah wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi rumusan masalah pada makalah ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini saya dapat memahami apa saja yang menjadi rumusan dalam penyusunan makalah ini. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.